menunjukkan bahwasanya untuk menjadi seorang muslim kita itu tidak harus stereotipnya seperti itu. Contoh misalnya begini, ya pakai gamis, kadang-kadang pakai peci dan segala macam. Karena dalam beberapa kesempatan saya pakainya hoodie, saya pakainya kaos gitu kan ya, atau saya nggak pakai peci dan segala macam. Kenapa? Karena kalau kita belajar daripada dakwah itu berorientasi pada orang yang kita dakwai, bukan pada kita. Dan setiap orang dakwah itu punya posisi masing-masing. Kadang-kadang di antara dai kurang memahami. Saya cerita sedikit. Saya pernah pergi ke seorang ustadz, dia langsung bilang begini, mohon maaf, Ustadz Felix kan kenal sama Ustadz Hanan. Iya, tolong bilang sama Ustadz Hanan kalau mimpin sholat mbok ya punya adab. Dibilangnya begitu. Kenapa? Karena Ustadz Hanan pakai kaos, pakai baju flanel, pakai kupluk, ngimamin sholat. Bagi mereka ini tidak punya adab. Karena menurut mereka yang punya adab harus pakai sorban, harus pakai gamis atau pakai sarung. Paham sampai di sini? Saya coba untuk jelasin. Ustadz, mohon maaf, Ustadz Hanan itu dakwahnya ke anak-anak muda. Anak-anak muda itu kalau ngelihat ustadz-ustadz jenggotnya sudahlah panjang, lalu pakai sorban, lalu pakai kemudian gamis, pikiran mereka apa? Ogah gua datang, nanti sudah datang ditanya-tanya, gimana nanti kita ditanya-tanya, pasti kita nanti jadi bahaya. Nah, itu adalah psikologi anak-anak muda. Maka mereka ngelihat kayak gitu, lari dulu, bukan malah ke masjid. Maka kita pengen buat mereka nyaman. Setiap segmen punya orang-orangnya sendiri. Maka contoh misalnya Wali Songo ketika datang ke Indonesia, mereka lihat masyarakat Indonesia kayak apa. Maka Wali Songo salah satunya Sunan Kalijogo itu pernah menyampaikan, berpakaianlah dengan pakaian syar'i dan kamu nyaman mengenakannya dan orang nyaman untuk melihatnya. Maka saya pengen ngasih tahu pada orang, baju itu yang penting syar'i. Karena kalau seandainya sorban menentukan keimanan, maka Abu Jahal itu beriman. Karena Abu Jahal juga pakai sorban. Bukan berarti sorban salah, enggak salah juga. Kalau mereka yakin pakai sorban adalah bagian sunnah, mereka dapat pahala. Tapi masalahnya yang saya hadapi berbeda. Saya main ke tempat anak-anak game misalnya, enggak mungkin di situ saya pakai sorban. Rasanya agak-agak aneh, justru mereka berjarak daripada saya. Maka contoh, di Turki, itu salah satu kenapa orang-orang ustadz tidak ada yang bisa masuk ke anak muda, karena pakaiannya berbeda, pecinya sudah berbeda, anak-anak muda jadi berjarak dengan mereka. Maka mereka di sana nggak ada Ustadz Hanan Ataki, nggak ada. Di sana nggak ada Adi Hidayat, nggak ada. Anak-anak muda tuh pada nggak ngaji. Kenapa? Karena mereka melihat orang muslim tuh nggak asik. Nah, maka saya pakai batik karena saya merasa pertama ini nyaman saya gunakan, saya bisa pakai ini ke mall, saya bisa pakai ini di panggung, saya bisa pakai ini di masjid, saya bisa pakai ini di rumah, saya bisa pakai ini kemana-mana dan seterusnya karena nyaman. Yang kedua, identitas kita seorang muslim. Dan orang-orang muslim pada zaman dulu berjuang lewat simbol. Berjuang lewat apa? Simbol. Contoh, dalam batik itu ada namanya motif wahyu tumurun. Wahyu tumurun itu dipakai ketika lagi nuzulul Quran. Wahyu tumurun, wahyu turun. Apa simbol-simbolnya? Simbol-simbolnya ada malaikat Jibril tapi dibuat simbol. Ada Al-Quran, ada ada gunung sebagai simbol Jabal Nur gitu misalnya. Ada lagi sulur-sulur yang artinya kemudian rahmatnya Allah dan seterusnya. Nah, itu simbol-simbol. Nah, jadi simbolisasi di dalam Islam itu yang digambarkan dalam batik. Batik kadang-kadang namanya parang rusak. Itu artinya pemimpin itu harus seperti parang. Dia punya senjata, dia harus tegas tapi nggak boleh kasar. Itu pemimpin, filosofi pemimpin, dia bawa sesuatu yang dia dengan senjatanya itu dia bisa tegas tapi dia nggak boleh kasar. Makanya parang rusak atau parang tumpul dan segala macamnya itu simbolisme yang kita bisa untuk dakwahkan.